Nah, Discovery Learning ini memiliki sintek atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan, dan yang kedua ada stimulasi, yang ketiga ada identifikasi masalah, yang keempat ada pengumpulan data, yang kelima ada pengolahan data, yang keenam ada pembuktian, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Adapun sistem penilaian yang kita gunakan pada saat sintek Discovery Learning ini, yang pertama kita dapat menilai dengan sikap. Nah, sikap di penilaian Discovery Learning ini sangat penting. Dan yang kedua, kita juga dapat menilai dengan sistem pengetahuan, di mana pengetahuan ini bisa kita laksanakan dengan ujian-ujian dan latihan. Kemudian ada keterampilan, di mana kita dapat mengambil nilai pada saat praktikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi anak-anak ibu semua. Wah, kurang semangat nih. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Ibu ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu semua. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu ibu akan mengabsen kalian berdasarkan nomor urut yang tertera di absensi. Oke, untuk yang pertama, Rima. Hadir, Bu. Vina. Saya, Bu. Oke, sudah selesai dan alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Nah, sebelum kita mulai dan kita lanjut pembelajaran kita hari ini, anak-anak coba dicek dulu di sekeliling kita, apakah ada sampah atau meja yang tidak rapi. Dipersilahkan kepada anak-anak ibu semua untuk mengutip sampah-sampah yang berserakan serta meluruskan meja sesuai dengan garis lurus keramik agar anak-anak ibu semua merasa nyaman dan tenang sehingga pelajaran bisa mudah masuk ke dalam pikiran kita. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai dan melanjutkan pelajaran, mari kita memulai pembelajaran dengan sama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, terlebih dahulu ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu, apakah di antara kalian yang masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, baik. Vina. Nah, jadi Bu, minggu kemarin itu kita belajar mengenai makhluk hidup, Bu. Nah, di sini adalah makhluk hidup itu merupakan ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa hewan, manusia, tumbuhan. Nah, makhluk hidup ini pun Bu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan ciri-cirinya. Vina, jawabannya bagus sekali. Nah, pelajaran yang udah kita pelajari di minggu lalu itu jangan anak-anak lupain ya. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke judul atau tema atau materi selanjutnya, yaitu mengenai rangkaian listrik sederhana nih anak. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya nih, ibu ingin memberitahu manfaat dan tujuan kita. Apa sih Bu manfaat dan tujuan kita mempelajari mengenai rangkaian listrik sederhana ini? Jadi anak-anak ibu, yang pertama dapat bisa membedakan antara rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Dan yang kedua, anak-anak ibu bisa memahami apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik sederhana dan bagaimana kegunaan rangkaian listrik sederhana, serta anak ibu dapat mengklasifikasikan rangkaian listrik seperti apa sih yang digunakan dalam rumah tangga, digunakan dalam kantor, dan yang lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kali ini kita belajar menggunakan video animasi dengan tema rangkaian listrik.
Nah, untuk itu kalian harus mempersiapkan buku dan alat tulis lainnya ya, dan simak video ini dengan baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, bagi kalian yang tidak mengetahui rangkaian listrik ini merupakan pembelajaran di kelas 6 SD dan tema 3. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan memiliki beberapa besaran yang harus anak-anak ingat. Nah, adapun besarannya yang pertama yaitu tentang tegangan listrik atau yang biasa kita sebut dengan volt atau lambangnya itu V besar. Nah, kemudian besaran listrik selanjutnya adalah itu ada arus listrik atau yang sering kita sebut dengan ampere dengan satuan A besar. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hambatan atau biasa kita sebut dengan Ohm dan memiliki simbol yaitu tapak kuda. Nah, kemudian juga ada keempat yaitu ada daya listrik atau yang biasa kita sebut dengan watt dan memiliki simbol W besar. Dan yang terakhir itu adalah energi listrik dengan satuan joule dan simbolnya J besar. Nah, berikut adalah besaran listrik yang harus kalian ingat ya anak-anak ibu. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama tentang rangkaian listrik. Nah, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, gimana sih Bu contohnya mengenai rangkaian listrik itu? Contohnya itu seperti radio, setrika, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen-komponen listrik ini terdiri dari apa saja? Nah, ini adalah gambar contoh dari rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika listrik terdapat mengalir di dalam rangkaian itu. Nah, adapun komponen-komponen listrik di dalam rangkaian ini adalah yang pertama terdiri dari baterai. Nah, yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebut dengan baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Nah, gunanya saklar adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga adalah lampu. Nah, jadi ini merupakan komponen dari rangkaian listrik. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu adalah lampu. Nah, lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen listrik atau struktur dari rangkaian listrik tersebut. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak adanya arus listrik dan lampunya mati. Jika kalian perhatikan, lampu pada rangkaian listrik terbuka itulah terdapat lampu yang padam. Nah, karena dia itu memiliki rangkaian listrik terbuka yang tidak memiliki arus listrik. Kemudian jenis yang kedua itu adalah rangkaian listrik tertutup, ya kan? Dimana rangkaian listrik tertutup ini memiliki arusnya dan lampunya itu bisa menyala. Nah, ini adalah perbedaan antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, di mana anak-anakku bisa melihat perbedaan di antara keduanya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Nah, jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua
ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Nah, marilah kita ulik satu persatu apa yang dimaksud dengan rangkaian seri ini anak-anak. Nah, jadi berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri, di mana terdapat 2 buah baterai pada 3 buah lampu dan ada label serta ada saklar. Adapun ciri-ciri rangkaian seri, yang pertama disusun secara berderet. Jadi lampu atau baterainya itu disusun secara berderet. Nah, kemudian yang kedua ciri-cirinya itu adalah dia itu kabelnya tidak bercabang. Jadi anak-anakku bisa melihat bahwasannya kabel ini memang gak bercabang. Dan ciri yang ketiga, dan setiap listrik yang mengalir pada tiap komponen itu adalah sama besar. Dan yang keempat, hambatannya lebih besar. Ciri-ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, seperti yang kita lihat, yaitu energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, anak-anakku bisa melihat sebuah gambar. Nah, di sana anak-anak ada 3 buah lampu. Yang pertama ada A, B, dan C. Nah, pada rangkaian ini atau seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, sebagai contoh, apabila lampu A dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu B dan lampu C itu tidak bisa menyala atau ikut padam. Kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri ini susun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Saklarnya juga, dan jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya juga ikut padam juga. Nah, itulah rangkaian seri. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari rangkaian seri, yaitu ada lampu hias kamar, kemudian ada senter, kemudian juga ada lampu pohon Natal. Nah, berikut jika dimatikan satu buah lampu, maka yang lainnya juga ikut mati atau juga ikut padam. Karena kembali di awal lagi ya, penjelasan dari seri itu jika ada satu lampu dipadamkan, maka yang lampu lainnya juga ikut padam. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu biasanya memiliki struktur tingkatan. Nah, dan ciri-ciri dari rangkaian paralel ini yaitu disusun secara bertingkat yang tadi Ibu bilang. Dan kemudian, nah bisa lihat ya Nana, ini adalah struktur tingkat. Nah, ada lampu A, B, C di atas bawah dan bawahnya lagi dan atasnya lagi. Kemudian ada arus yang mengalir itu berbeda-beda, jelas ya yang berbeda-beda karena di sini ada terdiri dari 3 saklar yang berbeda juga. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya itu ada juga tentang hambatannya kecil. Kalau misalnya seri itu hambatannya besar, maka rangkaian paralel ini hambatannya kecil dan kabel yang dibutuhkan itu juga lebih banyak dari rangkaian seri. Nah, ini merupakan lampu D, ini merupakan lampu E, dan ini merupakan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Contohnya, apabila lampu E dipadamkan atau mati, maka yang terjadi adalah lampu D dan lampu F akan tetap menyala. Karena kabelnya itu berbeda dan memiliki saklar yang berbeda juga. Nah, adapun contohnya rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada lampu lalu lintas. Nah, kalian bisa perhatikan lampu lalu lintas itu menyalanya bergiliran, merah dulu, kuning dulu, dan hijau dulu. Begitu pula sebaliknya. Nah, selain itu lampu lalu lintas ada juga pada rumah kita. Nah, anak-anak, contohnya ketika kita mematikan lampu di dapur, maka di kamar akan tetap nyala dan di ruang tamu juga akan tetap nyala walaupun di dapur padam. Itu merupakan contoh dari rangkaian listrik ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya ini adalah rangkaian campuran. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian campuran.
Nah, gimana sih rangkaian campuran itu anak-anak? Nah, rangkaian campuran ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini merupakan rangkaian seri dan yang tersusun ini merupakan rangkaian paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian campuran, yang pertama yaitu gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sangat sama dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, kemudian pada rangkaian campuran ini, dan ini merupakan lampu G, lampu H, lampu I, dan lampu J. Nah, pada rangkaian listrik campuran ini anak-anak, jika lampu G dipadamkan, maka lampu H, lampu I, dan lampu J itu juga ikut padam. Mengapa demikian? Nah, hal ini anak-anakku karena lampu G berkedudukan rangkaian seri terhadap lampu H, lampu G, dan lampu J. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, contohnya lampu I kita padamkan, yang terjadi yaitu ketika lampu yang lain gak berpengaruh. Artinya anak-anak, lampu H, lampu J, dan lampu G tetap menyala. Nah, itulah rangkaian listrik campuran.